kasih pemirsa Pal Iya. TV, masih di Warung Ebo. Tidak terasa kita sudah di segmen keempat. Nah, segmen terakhir ini kalau segmen keempat biasanya. Kita Tapi masih makin panas ya. makin panas. Dari tadi kita dengerin Pak Herman sama Ibu Sri ini menyuarakan aspirasinya, pengennya Cak Mano menyejahterakan guru-guru honorer ini ya. Lanjut lagi dengan apa, langsung ke Ibu Sri dulu, langsung ke Pak Herman. Pak Herman. Bu Sri, kalau Ibu Sri. Nah, mungkin ada lagi yang pengen ditambah ke masalah P3K atau Cak apa pengen di Iya, ada lagi tentang passing grade mungkin Mbak Nah, ya. iya, passing grade untuk P3 tuh P3K itu terlalu tinggi. Kalau untuk guru SD itu dia poinnya teknis itu harus mencapai 320. Sedangkan teman-teman tuh banyak yang tidak lulus passing grade. Mencapai 320 itu sulit. Iya. Boro-boro Nah, yang kami agak harapkan gini, apa ya? Kalau P3K ini gimana, kalau sebaiknya kami berharapnya jenjang kami apa namanya lama mengabdi selama mengajar itu kan ada yang 5 tahun ke atas, ada 10 tahun ke atas. Kami berharap tuh ada afirmasi, seandainya usianya tadi 35 tahun ke atas itu dikasih berapa poin itu untuk penambahan, jadi tidak jatuh di teknis gitu. Iya, benar. Atau 45% dibantu gitu. Terus yang 10 tahun masa kerjanya bisa ditambah ke 45% tambahan di teknis untuk passing grade itu biar bisa tercapai. Jadi apa ya, yang kami sayangkan di sini yang ikut P3K itu kan banyak yang sudah istilahnya usianya kan 35 tahun ke atas, sudah uzur lah katanya ya. Jadi kalau mereka megang mau saja itu gimana ya, nggak banyak yang nggak bisa IT gitu ya. Bagaimana mau mengerjakan soal sedangkan megang mau saja banyak yang nggak tahu gitu. Mungkin ada sebagian yang bisa, tapi kebanyakan itu bapak-bapak, ibu-ibu tuh kan udah berumur yang ikut P3K. Makanya mereka banyak jatuh di teknis. Nggak lulus passing grade. Dari tes awal pun mereka sudah nggak lolos kan itu. Benar. Karena memang berbasisnya dulu mengajar manual dari dulu kan lah online tidak lah mereka harusnya nilai pengabdian, pengabdian usia itu jadi Masa nilai tambah mereka juga. Jadi bahan pertimbangan juga. Lebih bagus juga kami berharap sebenarnya formalitas saja mungkin yang sudah berumur 35 tahun ke atas tuh kalau memang ada pengangkatan untuk kami apa namanya tes itu formalitas saja gitu. Soalnya kami kan mungkin ada yang belajar tuh nggak masuk lagi. Karena faktor usia. Iya, soal-soal tuh kadang-kadang terlalu sulit. Betul. Aku kalau disuruh tes ini 0 pasti. Sedangkan itu ada limited waktunya. Iya, benar. Baik. Mungkin ini karena di ujung acara pamungkasnya ini Pak Herman ini. Iya, mungkin ada Harus himbauan, ini. himbauan atau harapan. Nah, pokoknya apa yang Pak Herman sampai ke samping lah Pak. Kalau saya lihat masalah P3K khusus guru, memang banyak permasalahan yang harus diatasi oleh Pak Menteri. Mengapa? Karena passing grade terlalu tinggi, ya. Yang kedua, guru yang usianya di atas 35 bagaimana? Maka saya berharap dalam kesempatan ini, ya, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, ini adalah tugas kita bersama. Termasuk saya sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan, kita mari duduk bersama apa rekomendasi langkah-langkah dunia pendidikan dalam mengatasi problema permasalahan yang kita hadapi saat ini. Misalnya pengangkatan guru P3K. Saya berharap untuk 2022 saya berharap Pak Menteri kemudian Pak Cahyo ya harus membuka CPNS guru. Kenapa? Data-data yang kita peroleh untuk Sumatera Selatan mulai 2022, 2003, 2024 itu 8.000 lebih kekurangan guru. Baru Sumatera Selatan. Bagaimana Indonesia? Maka ada juga dari Pak RB menyatakan akan memperpanjang usia guru 65.
Nah, ini buat kacau lagi. Guru-guru kita lah tua ditambah umur yang uzur, bagaimana dunia pendidikan ke depan? Nah, itu dia. Oke, mungkin Jadi ada saya himbauan, minta Pak. kepada Pak Menteri RB Ya. ya, dan Mendagri, saya minta keputusan untuk memperpanjang usia guru tetap 60. Tetap 60, tidak ada perbandingan 65. Kan sudah ada peraturannya. Guru 60, dosen 65. benar. Kalau dia diperpanjangkan untuk usia pensiun, bagaimana kita dengan guru-guru kita yang sudah uzur, yang dialami Ibu Sri tadi. Iya. Benar. Yang kedua, tingkat analisis mereka untuk langkah dunia pendidikan ke depan itu berat. Tantangan guru itu sangat berat. Langkah ke depan. Jadi pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana tingkat kesejahteraan gurunya, bagaimana permasalahan di dunia pendidikan, bagaimana guru-guru kita ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu, bagaimana peran pemerintahan daerah, baik pemerintahan provinsi, kabupaten, kota tentu harus berperan. Karena tujuan pendidikan itu ada 3 kalau kita peran yang berperan. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah sekolah. Nah, 3 link itu Hebat Pak Herman. Oh, ada Iya. Pak Herman, Menteri Pendidikan. Pokoknya kalau Pak Herman jadi menteri aku dukung. Iya. Baik Pak, kan awak jadi presiden ya. tidak masuk. Warung ibu kita nih sudah Pak ini Nah, budaknya. sudah sampai di sini. Coba kesimpulan, Pak. Nah, jadi pemirsa, semoga aspirasi dari Pak Herman dan juga Bu Sri ini didengar sama paling tidak Wali Kota Palembang untuk ADO. Amin. Ada lagi formasi P3K untuk guru menjadi ASN atau P3K ya? CPNS. CPNS. Tahun 2022. Baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, sampai sini dulu warung ibu kita. Kita ketemu lagi di Rabu depan setiap jam 3 sampai jam 4 sore hanya di PAL TV memang punya kita. Dengan narasumber yang berbeda dan presenter yang ini-inilah. Kita sampai jumpa Rabu depan. Dadah. Assalamualaikum.